Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Jangan pernah berhenti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya karena kita hidup di dunia ini dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita yaitu karena kita hidup di dunia dijadikan sebagai umat Muhammad. Umat yang hidup paling akhir akan tetapi akan masuk ke dalam surganya Allah yang paling awal. Keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau sampai kepingin tahu apa sih enaknya jadi umat Muhammad, nanti Pak, kalau sampai masuk ke dalam kuburan sampai bakal tahu apa enaknya jadi umat Muhammad. Kalau sampai ingin tahu apa fungsi jadi umat Muhammad, kalau sampai tarik kembali sejarah, sampai bandingkan dengan umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Segala macam kemudahan diberikan oleh Allah kepada kita umat Muhammad. Tidak seperti umat-umat terdahulu. Bahkan dikatakan di zaman para Nabi Bani Israel, apabila ada orang berani mencuri, maka besok paginya bangun tidur di atas rumahnya langsung tertulis ada kalimat sarik maling. Langsung dikasih tahu oleh Allah, langsung dapat hukuman pada saat itu juga. Ada orang berani berzina, langsung pada saat itu ada api dari langit turun langsung membakar orang itu. Disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita menjadi umat Nabi Muhammad, alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita bermaksiat kepada Allah, baik disengaja maupun tidak, akan tetapi masih ditunggu sama Allah. Masih dikasih waktu sama Allah. Kapan orang ini mau beristighfar? Kapan orang ini mau mohon ampun kepadaku? Belum lagi kemudahan-kemudahan dalam ibadah yang diberikan oleh Allah kepada kita, bukan karena kita, tapi hanya karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, sehingga kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana peristiwa diperintahkannya kepada kita sholat 5 waktu. Nabi Muhammad berangkat Isra wal Mi'raj, mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu hari satu malam 50 kali sholat. Kemudian turun ketemu dengan Nabi Musa. Apa katanya Nabi Musa? Umatmu tidak bakal sanggup. Umatmu tidak bakal sanggup. Umatku, umat Bani Israel yang gede-gede, sehat, seger-buger sih. Tidak kuat apa main umatmu yang cilik-cilik, umurnya tidak jauh. Dan lupa keringanan. Naik Nabi Muhammad menghadap lagi kepada Allah, diringankan 5 menjadi 45 kali. Mudun ketemu Nabi Musa, maning nyangen maning sedaki kuat. Nyangen maning. Naik lagi menghadap kepada Allah, setiap kali naik diturunkan 5 oleh Allah. Sampai terakhirnya dikasih 5 waktu. Iku sih dikongkon nyang maning nang Nabi Musa. Ojo. Lah iso ojo 5 waktu. Nyangen maning. 5 waktu kadang subuh iku akeh sing turu sih akeh. Zuhur iku sing akeh sing alasan nyambut gawe. Isya iku akeh sing keturunan, nyangen maneh ndak wis cukup. Ini yang diperintahkan oleh Tuhanku, kami akan menjalankannya dan kami akan menjaganya. Napa niki? Keringanan dari Allah. Loh, apakah pahalanya dihilangkan oleh Allah? Tidak, sampai ngelakoni sholat 5 waktu, pahalanya sama seperti 50 kali waktu sholat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betapa enaknya jadi umat Muhammad dengan amal yang dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya amalnya sedikit, tapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu cerita menarik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari beliau terdiam, kemudian Rasulullah tersenyum. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyingkap kepadaku keadaan akhirat. Di akhirat itu aku melihat
Ada seorang nabi Bani Israel, dia berjalan sendirian masuk ke dalam surganya Allah tanpa ada satupun umat yang mengikutinya. Satu-satunya nabi yang tidak ada umat, dia masuk ke dalam surganya Allah dengan membawa pedangnya. Dia adalah Nabi Syampun alaihissalam. Siapa Nabi Syampun ini? Nabi Syampun adalah salah satu nabi Bani Israel yang diutus oleh Allah di daerah Romawi. Dia diutus di situ. Beliau memerangi segala macam kemungkaran di situ. Amar ma'ruf nahi mungkar. Memerangi seorang raja yang kafir. Dikatakan bahwasanya pedangnya Nabi Syampun ini terbuat dari rahangnya onta, bukan dari pisau, bukan dari besi, bukan. Tapi diambil dari rahangnya onta, dibentuk seperti pedang sehingga pedangnya pendek. Siapapun orangnya sekali tebas langsung mati. Dia diberi kesaktian oleh Allah Subhanahu wa taala. Saiki bahasanya sakti, dikasih keutamaan. Dia mempunyai badan yang begitu kuat sehingga dia sanggup melunakkan besi apapun, dan badannya tebal dari segala macam senjata. Dia dikasih rambut yang begitu panjang oleh Allah sehingga dikatakan apabila beliau berdiri rambutnya hampir menyentuh tanah, saking dawa rambutnya. Setiap harinya dia berjuang untuk menyebarkan apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga raja pada saat itu merasa kewalahan. Diadakan sayembara. Barang siapa bisa menangkap Syampun akan dikasih harta kekayaan yang begitu luar biasa. Maka mereka berunding bagaimana caranya ini mendapatkan Nabi Syampun. Nah, sing bisa nandingi Nabi Syampun. Dikeroyok wong 100 entek kabeh. Dikeroyok wong 200 entek kabeh. Karena dikasih kemuliaan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ono sing iso nyekel. Akhirnya mereka berunding. Mereka melihat ada istrinya Nabi Syampun, dirayu bojone Nabi Syampun ini. Ternyata istrinya Nabi Syampun ini bukan orang yang baik. Dia berkhianat kepada suaminya. Wis, pun bakal kakei segala macam kekayaan. Ya apa caranya kok iso nulungi kita orang? Ya apa caranya nyekel bojo? Ya apa caranya aku nulungi awakmu? Gampang. Lek Nabi Syampun turu, talenono tangane, talenono sikile, kita orang kok sing gebuki. Oh, ngono tok ta? Iya wis. Pada malam harinya siap-siap istrinya ngenteni Nabi Syampun ibadah turune Nabi Syampun iki dilu. Jenenge bojone iki ngenteni kapan turune sampai bojone keturun. Ibadah tok bengi. Keturun laporan meneh ya apa aku keturun. Bengi ibadah tok sembahyang tok dak mandeg ya apa carane? Wis gak apa-apa menyono waktu sia. Iki lho tani gawe nalene Nabi Syampun. Pada malam kedua Nabi Syampun ditunggu sama istrinya. Wis disiapno awan turu dhisik dhewe. Bengi didelok turu ditaleni tangane ambil sikile. Bangun Nabi Syampun pada tengah malam. Ketika mau melaksanakan ibadah pada Allah tanya kepada istrinya, "Wahai istriku, siapa yang mengikat tangan dan kakiku ini?" "Aku yang mengikatnya." "Untuk apa kamu lakukan itu?" "Enggak, aku cuma ingin menguji seberapa besar kekuatanmu." Dicoplok, ludus pedot kabeh. Karena memang Nabi Syampun dikasih kekuatan yang luar biasa oleh Allah. Maka besok paginya lapor lagi, "Ya Allah, kali ini tadi pedot kabeh tadi ini." Dah iso wis iki kon tak kei rantai, dikasih rantai dari besi. Malam harinya juga seperti itu. Nabi Syampun tanya, "Wahai istriku, siapa yang mengikat tangan dan kakiku?" "Aku, untuk menguji seberapa besar kekuatanmu." Maka diputus. Bingung ya apa caranya. Akhirnya dirayu nang bojone, "Apa sih? Singgaran apa kuat ini?" "Alhamdulillah, Allah memberikan segala macam kepadaku. Aku senang dengan ibadahku dan Allah memberikan kekuatan pada rambutku. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mengalahkan itu pada rambutku," katanya. Karena itu yang diberikan oleh Allah. Maka pada malam harinya diketok didik tok rambutnya, Pak. Diketok didik tok. Mari ngono 4 helai rambut diikatkan kepada tangannya, 4 helai rambut diikatkan kepada kakinya. Bangun malam, sapa sing naleni tanganku? Saya. Weten pisan bojone. Apa kok taleni? Aku kepengin nguji kekuatanmu.
dilepas sebagaimanapun kekuatannya. Tidak bisa lepas, tidak bisa wujud. Akhirnya dipanggil orang-orang Bani Israel pada saat itu. Ditangkap ini Nabi Samson, diikat dengan tali di istana, di tiang-tiang yang begitu kuat. Ditalengi tangannya, dicampur rambut, disiksa. Bukan hanya siksaan, langsung dipateni. Dia merasa tersiksa, diputus kedua tangannya, matanya dibutakan oleh mereka. Sehingga Nabi Samson menyesal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku bertobat ya Allah. Kembalikanlah kekuatan yang pernah Engkau berikan kepadaku ya Allah. Kembalikanlah. Pada saat itu juga langsung dikembalikan oleh Allah kekuatannya. Tiang yang begitu besar ditarik, semua dirobohkan tiangnya istana. Sehingga orang-orang kafir, baik para raja bahkan istrinya yang melihat pada saat itu, semuanya dihancurkan oleh Allah, tertimpa daripada tiang-tiang istana tersebut. Lalu Nabi Samson bersumpah, ya Allah, mulai saat ini saya bersumpah akan saya pergunakan sisa umur saya ini untuk berjihad dan beribadah kepadamu. Sampai berapa lama? Lamanya Nabi Samson beribadah berjihad itu selama 83 tahun atau 1000 bulan. Siangnya berjihad, berpuasa, berjihad, berjuang di jalan Allah, memberantas kemungkaran, mengajak orang untuk baik, walaupun tidak ada satupun yang mengikuti. Tapi tidak ada perjuangan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita bukan menang, tugas kita adalah membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan menang atau kalah itu urusannya Allah, tapi itu menunjukkan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siangnya puasa, beribadah, berjihad kepada Allah, sore hari pulang ke rumah, bermunajat sampai pagi hari. Pagi hari berangkat lagi berjihad, sore hari pulang bermunajat sampai pagi hari. Dilakukan terus selama 1000 bulan. Ketika Rasulullah menceritakan tentang kisah ini kepada para sahabatnya, para sahabat Nabi semuanya menangis. Nangis. Ditanya, kenapa kalian menangis ya Rasulullah? Betapa luar biasanya Nabi Samson. Betapa luar biasanya umat-umat sebelum kami ya Rasulullah. Mereka mempunyai umur yang begitu panjang. Mereka punya amalan yang begitu sulit untuk kita tandingi ya Rasulullah. Kata para sahabat. Ya, nangisnya para sahabat itu apa? Untuk kebaikan. Ya apa caranya berbuat baik? Bagaimana caranya bisa berhubung yang lain? Bagaimana caranya bisa tinggi derajatnya di sisi Allah? Itu menangisnya mereka. Nah, kalau kali sampean kan saja nangis dagangan bayu, nangis iko, nangis urusan dunia, nangis. Ya, para sahabat begitu kuatnya punya keinginan yang sangat baik. Lalu Rasulullah terkejut, umur mereka panjang ya Rasulullah, ibadah mereka luar biasa. Bagaimana cara kami mengikuti? Sebelum Nabi menjawab, Nabi terdiam. Tidak lama kemudian turun malaikat Jibril menurunkan surat, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il badr. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang mana barang siapa mengisi satu malam itu dengan perbuatan baik, beribadah kepada Allah tanpa ada maksiat di dalamnya, maka apa yang dia lakukan akan diberi pahala oleh Allah lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Samson, berjihad, beribadah selama 83 tahun. Lebih baik, satu malam ini lebih baik, bukan sama. Diberikan untuk siapa? Untuk umat Muhammad. Lailatul Qadar hanya diberikan untuk umat Muhammad, sehingga tidak heran kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ummati ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam diringankan oleh Allah, tapi pahalanya ditetapkan. Amal sedikit dilipat gandakan sampai 10, sampai 700, sampai tidak terbatas. Yang dialami oleh orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar di dalam melaksanakan perintah Allah, bersabar untuk tidak berbuat maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar atas ditimpahnya musibah kepada dirinya, maka orang-orang semacam itu akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Dan orang-orang yang mau berpuasa Ramadan, dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
baik sore wong-wong sing nuntut. Dan orang-orang yang ahli berpuasa ketika hidup di dunia, insya Allah mereka akan sanggup untuk memenuhi tuntutan-tuntutan ini. Sampai sing senang puasa, pahalanya puasa ini luar biasa. Dan dikasih tahu kepada para malaikatnya Allah. Para malaikatnya Allah dan dikasih tahu, para nabi dan dikasih tahu, semuanya dan dikasih tahu pahala bagaimana. Paling sampai dikasih roh, ganjarannya poso iki koyo poso setahun, ganjarannya poso iki koyo poso 2 tahun, ganjarannya poso iki koyo poso sakmene. Ganjaran aslinya bagaimana? 10 kali sampean enggak bakal ada yang tahu. Kenapa? Semuanya tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah. 10 kali sampean urip di dunia, alhamdulillah, lahir dari keluarga muslim, dididik secara muslim, dikasih tahu apa itu sholat, dikasih tahu apa itu puasa, dikasih tahu tentang surga dan neraka. Untuk apa? Sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Untuk apa? Mencari keselamatan baik di dunia, di alam barzah, sampai nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan di akhir umur kita ditetapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meninggal tetap menjadi umat Muhammad dalam keadaan husnul khotimah, dan nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga ya Allah yang tinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, menerima bacaan Quran kita, menerima zakat kita, menerima sedekah kita, menerima apapun pengorbanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kedua orang tua kita, menjaga keluarga kita, anak-anak kita dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dipertemukan kita dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bibarakati sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.